Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar angka signifikan. Karena kita di jurusan sains tidak akan lepas dari yang namanya perhitungan. Kita tidak mungkin memperoleh nilai yang tepat untuk kuantitas yang dihitung, kecuali jika semua bilangan yang terlibat adalah bilangan bulat. Karena alasan ini, kita harus menunjukkan batas kesalahan dalam suatu pengukuran dengan menunjukkan dengan jelas jumlah angka signifikan atau banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Dalam penelitian ilmiah, kita harus selalu berhati-hati untuk menuliskan jumlah angka signifikan yang benar. Nah, secara umum, cukup mudah menentukan banyaknya angka signifikan yang terdapat pada sebuah bilangan, yaitu dengan mengikuti beberapa aturan yang akan dijabarkan dalam video ini. Silakan disimak, semoga mudah untuk dipahami dan semoga bermanfaat. Belajar tentang signifikan figure atau angka signifikan atau angka penting. Mempelajari angka penting ini penting buat kita terutama di jurusan sains, terutama fisika dan kimia, karena kita tidak lepas dari yang namanya perhitungan. Mengetahui penulisan angka signifikan ini sangat penting supaya kita nanti kalau menuliskan bilangan, baik itu dari hasil pengukuran maupun perhitungan, itu lebih mudah. Sebelumnya kita ke notasi ilmiah. Sistem penulisan bilangan dalam bentuk n kali 10 pangkat n. Nah, ini biasanya kita menuliskan seperti ini, itu fungsinya untuk menyederhanakan penulisan bilangan, baik itu yang sangat besar maupun yang sangat kecil, supaya lebih sederhana. Misalnya, ini ada 1 gram unsur hidrogen, ini terdapat 602.200.000 sekian ini atom hidrogen. Massa setiap atom hidrogen adalah 0,0000 sekian 166 gram. Kemudian ditanyakan hitung massa atom hidrogen dalam 1 gram unsur hidrogen. Penulisannya saja ini kalau banyak nolnya seperti ini salah menuliskan kurang 1 nol saja atau kelebihan 1 nol saja, itu hasilnya nanti salah, apalagi nanti dilakukan perhitungan, jelas akan salah kaprah, sehingga kita gunakan notasi ilmiah yaitu n kali 10 pangkat n. Contoh penulisan 568,762 ini bisa dituliskan dalam notasi ilmiah menjadi 5,68762 kali 10 pangkat 2. Kemudian ada lagi 0,0000672, ini kalau dituliskan dalam notasi ilmiah jadinya 7,72 kali 10 pangkat min 6. Yang di atas ini kan geser, komanya geser ke depan 2 tempat, sehingga di sini pangkatnya positif 2. Kalau yang bawah ini geser ke kanan 1 2 3 4 5 6 tempat, sehingga di sini pangkatnya 6 negatif. Perlu diingat kalau pangkat n sama dengan 0 ini digunakan untuk bilangan yang tidak dinyatakan dalam notasi ilmiah. Misalnya 74,6 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 ini adalah tuh, sehingga sama dengan dituliskan 74,6 saja. Kemudian nilai pangkat dihilangkan jika n sama dengan 1. 7,46 kali 10 ini berarti 10-nya pangkat 1, tapi satunya tidak perlu ditulis. Kemudian untuk penambahan, maka pangkatnya harus disamakan, kemudian baru bisa dijumlahkan. Contohnya yang atas ini pangkatnya sudah sama, sehingga langsung dilakukan penjumlahan. 7,4 ditambah 2,1 sama dengan 9,5 kali 10 pangkat 3. Yang ini tetap. Kemudian yang bawah ini pangkatnya berbeda ya, satunya pangkat 4, satunya pangkat 3, maka perlu kita samakan terlebih dahulu, diubah jadi 10 pangkat 3 atau kebalikannya ya. Kalau yang di contoh ini, yang belakang ini diganti pangkat 4, sehingga jadinya 0,39 kali 10 pangkat 4. Kalau sudah sama baru bisa dijumlahkan. 4,31 ditambah 0,39 sama dengan 4,70 kali 10 pangkat 4. Kalau pengurangan juga sama, pangkatnya itu harus sama dulu sebelum dilakukan pengurangan. Kalau yang atas ini sudah sama, sehingga bisa langsung dikurangi. 7,4 dikurangi 2,1 sama dengan 5,7 kali 10 pangkat 3. Kalau yang bawah ini harus disamakan dulu, baru kemudian
dikurangkan. Sekarang kalau perkalian, maka pangkatnya itu dijumlahkan. 7,0 kali 10 pangkat min 6 kali 2 kali 10 pangkat 3. Maka yang depan ini dikalikan 7 kali 2 14. Kemudian 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 3, maka dijumlahkan min 6 ditambah 3. Hasilnya adalah min 3. Jadi hasilnya 14 kali 10 pangkat min 3 atau 1,4 kali 10 pangkat min 2. Karena ini tadi maju 1. Berarti di sini tambah 1, min 3 plus 1 sama dengan min 2. Nah, yang bawah ini juga sama, jadi harus dijumlahkan. Pangkatnya ini dijumlahkan, yang depan ini dikalikan. Pembagian juga sama seperti perkalian, yaitu kalau yang perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, kalau yang pembagian ini pangkatnya dikurangkan, jadi tidak perlu disamakan ya pangkatnya. Ini 7,0 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2,0 kali 10 pangkat 3. Jadi 7 bagi 2 adalah 3,5. Kemudian min 6 dikurangi 3 sama dengan min 9, gitu seterusnya. Sekarang ada masalah. Operasional bilangan desimal seringkali tidak memungkinkan untuk memperoleh nilai yang tepat untuk kuantitas yang dihitung. Kalau bilangan bulat gampang, kalau bilangan desimal kan sulit. Sehingga solusinya kita menentukan batas digit yang diperhitungkan dalam suatu kuantitas yang diukur atau dihitung. Jadi yang perlu dituliskan itu sampai batas digit berapa, itu ada ketentuannya. Kesalahannya bisa minim, atau untuk menunjukkan batas kesalahan dalam suatu pengukuran dipakai aturan angka signifikan solusinya. Ini berlaku untuk bilangan desimal maupun bilangan bulat. Nah, aturannya ada banyak. Ini aturan yang pertama, setiap digit yang tidak nol adalah signifikan. Contohnya 845 cm. Setiap digit yang tidak nol adalah signifikan. Ini berarti ada 3 angka signifikan. 1,234 ada 4 angka signifikan. Aturan 2, 0 di antara digit tidak nol adalah signifikan. Ini tidak nol, di tengahnya ini 0. Berarti ini angka signifikan, memiliki 3 angka signifikan. 40,501 memiliki 5 angka signifikan. Aturan ketiga, 0 di kiri dari digit tidak nol pertama adalah tidak signifikan. 0 di sebelah kiri digit tidak nol yang pertama adalah tidak signifikan. Jadi yang signifikan di sini cuma angka 8 saja, sehingga di sini memiliki 1 angka signifikan. Tujuannya untuk menandakan letak koma desimal. Kalau 0,00000369, berapa angka signifikannya? Ada 3. Aturan keempat, jika suatu bilangan lebih besar dari 1, maka semua 0 yang ditulis di sebelah kanan koma desimal diperhitungkan sebagai angka signifikan. Di 2,0 ini 2 angka signifikan. 40,067 5 angka signifikan. Aturan kelima, untuk bilangan bulat, angka 0 setelah digit tidak nol terakhir mungkin signifikan, mungkin tidak. Nah, ini ada dua kemungkinan. Jadi 400 cm bisa memiliki angka signifikan sebanyak 1, yaitu 4 saja, atau 2, yaitu 40, atau 3, 400. Untuk menghindari kebingungan, kita pakai notasi ilmiah. 400 ini bisa dituliskan 4 kali 10 pangkat 2. Jadi angka signifikannya hanya 1. Atau ditulis 4,0 kali 10 pangkat 2. Berarti ini 2 angka signifikan. 4,00 kali 10 pangkat 2. Berarti ini 3 angka signifikan. Kemudian aturan keenam, pada penambahan dan pengurangan, jawaban tidak diperbolehkan memiliki jumlah digit di kanan koma desimal yang melebihi bilangan-bilangan yang ditambahkan atau dikurangkan. Contohnya 89,332 dikurangi 1,1 sama dengan 90,432. Ini kan memiliki 3 digit di kanan koma desimal. Sedangkan bilangan-bilangan yang dikurangkan ini kan di sini punya 3 digit di kanan koma desimal, ini 1 digit ya. Berarti jawabannya tidak boleh melebihi dari yang paling kecil, yaitu 1 digit. Berarti jawaban ini, hasilnya ini harus atau maksimal punya 1 digit di kanan koma desimal. Jadi ini dibulatkan menjadi 90,4. Ini
hanya satu digit di sebelah kanan koma desimal. Kemudian yang ini 2,097 dikurangi 0,12 sama dengan 1,977. Ini kan 3, ini 2. Berarti maksimal di sini harus 2, jadi dibulatkan menjadi 1,98. Nah, aturan pembulatannya kalau kurang dari 5 itu tetap, kalau sama dengan atau lebih dari 5 itu ditambahkan satu angka. Misalkan ini kan 90,4, ini kan kurang dari 5, jadi tetap 1,97 ya, lebih besar dari 5, jadi dibulatkan jadi 1,98. Kemudian aturan ke-7, pada perkalian dan pembagian jumlah angka signifikan dari hasil kali atau hasil baginya mengikuti bilangan yang dikali atau dibagi dengan jumlah angka signifikan yang paling kecil. 2,8 kali 4,5039 sama dengan 12,61092, dibulatkan jadi 13. Ini kan angka signifikannya berapa? 2. Di sini 5, berarti mengikuti jumlah angka signifikan yang paling kecil, berarti hasilnya harus punya 2 angka signifikan. Di ini yang panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka signifikan, ini harus diubah jadi 2 angka signifikan, jadi dibulatkan menjadi 13 ya, 12,6 ya. Ini kan di atas 5, jadi lebih besar dari 5, jadi dibulatkan menjadi 13. 6,85 bagi 112,04 ini sama dengan 0,0611388,789. Punya yang di sini punya 3 angka penting, yang di sini punya 5 angka penting, sehingga hasilnya tidak boleh lebih dari 3 angka penting, sehingga ini dibulatkan menjadi 3 angka penting saja, 0,0611 ya. 0 di sebelah kanan angka tidak 0 yang pertama itu kan tidak signifikan, berarti ini yang signifikan 611, 3 angka penting atau 3 angka signifikan. Berikutnya aturan 8, bilangan eksak yang diperoleh dari definisi atau perhitungan banyaknya benda dapat dianggap memiliki jumlah angka signifikan yang tak terhingga. Contohnya, jika suatu benda bermassa 0,2786 gram, maka massa 8 benda tersebut berarti kan dikali 8 kali 0,2786 gram sama dengan 2,229 gram. Ini tidak dibulatkan, jadi dianggap 8 sama dengan 8,00000. Tentukan angka signifikan hasil pengukuran berikut. Ini nanti dicoba. Kemudian 11.254,1 gram ditambah 0,1983 gram sama dengan berapa? Sama dengan 11.254,2983 gram. Pembulatannya bagaimana? Di sebelah kanan koma desimal ini jumlah angkanya harus tidak boleh melebihi dari angka-angka yang dijumlahkan. Di sini kan di sebelah kanan koma desimal ada 1, di sini di sebelah kanan koma desimal ada 4, sehingga jawabannya tidak boleh lebih dari 1 angka atau 1 digit di sebelah kanan koma desimal, sehingga ini dibulatkan menjadi 11.254,3. Nah, di sini 9, berarti di sini ditambahkan di sini komanya, di sebelah kanan koma hanya 1 digit. Kemudian 66,59 cm dikurangi 3,113 cm, hasilnya berapa? Ternyata hasilnya 63,477 cm. Dibulatkan menjadi berapa? Ini di sebelah kanan koma desimal ada 2 digit, di sebelah kanan koma desimal ada 3 digit, jadi jawabannya tidak boleh melebihi 2 digit angka di sebelah kanan koma desimal, sehingga ini dibulatkan menjadi 63,48 cm. 8,16 meter kali 5,1355 sama dengan 41,90568 meter.
Jawabannya, hasilnya tidak boleh melebihi jumlah angka signifikan dari angka-angka yang dikalikan. Di sini ada 3 angka signifikan. Di sini 5 angka signifikan. Jadi hasilnya tidak boleh melebihi 3 angka signifikan. Jadi di sini kita sederhanakan menjadi 3 angka signifikan, yaitu 41,9 meter. Kalau pembagian sama, peraturannya sama seperti perkalian. Jadi hasilnya sekian. Ini ada berapa angka signifikannya? Ada 3. Di sini ada 3. Jadi jawabannya harus 3 angka signifikan. Coba menjadi 1,74 kali 10 pangkat min 4. Karena dia geser 1, 2, 3, 4. 2,64 kali 10 pangkat 3 cm ditambah 3,27 kali 10 pangkat 2 cm. Nah, ini kalau penjumlahan pangkatnya kan harus sama. Jadi ini disamakan pangkatnya dulu. 2,64 kali 10 pangkat 3 tambah ini dijadikan 10 pangkat 3 juga, jadi 0,327 kali 10 pangkat 3 nya ditaruh di luar, sehingga ini dijumlahkan menjadi 2,967 kali 10 pangkat 3 cm. Ini dibulatkan menjadi 2,97 kali 10 pangkat gram. Di sini 3 angka penting, 3 angka penting, 3 angka penting.